Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dengan NIM F0271231001. Saya dari Prodi D3 Perpustakaan angkatan tahun 2023. Nah, di sini saya akan menganalisis 5 buku yang telah saya ambil, yang saya pilih untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dasar-dasar organisasi informasi yang diampu oleh dosen Bapak Kurniawan S. Hum MA. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Langsung saja, yang pertama itu saya menganalisis subjeknya. Yang pertama yaitu buku Personal Branding Guru, judulnya, dan konsep disiplinnya adalah kualitas guru. Untuk penerbitnya Muhammad Saroni, dan fenomena dari buku ini atau subjeknya itu adalah guru. Nah, narasi dari buku Personal Branding Guru ini yaitu seorang pakar personal branding adalah individu yang memiliki keahlian dalam membantu orang mengembangkan citra dan reputasi mereka secara pribadi dan profesional. Mereka memberikan panduan tentang bagaimana membangun kesan positif, komunikasi efektif, dan memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan visibilitas. Dengan pengetahuan tentang pemasaran diri dan strategi brand personal, mereka membantu klien mencapai tujuan karir dan bisnis mereka. Nah, untuk bentuk fisik bukunya seperti ini adalah tampak depannya, dan ini adalah daftar isinya. Ini adalah indeks dari buku tersebut. Baiklah, lanjut ke buku yang kedua, yaitu dengan judul Hypoteaching. Nah, di sini ada konsep disiplinnya, yaitu gaya mengajar atau disebut penerbitnya adalah Ahli Akbar Nafis SPD CHT CI. Nah, fenomenanya itu atau konsep subjeknya yaitu guru. Narasinya, Hypoteaching merupakan buku yang menggabungkan konsep hipnosis dengan metode pengajaran. Buku ini mengeksplorasi cara menggunakan teknik hipnosis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dengan fokus pada peningkatan konsentrasi, motivasi, dan retensi informasi. Buku ini memberikan panduan praktis bagi para pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan berkesan. Melalui kombinasi unik antara ilmu hipnosis dan pendidikan, buku ini mencoba untuk membuka potensi optimal dalam proses pembelajaran. Nah, untuk tampil bukunya seperti ini adalah tampilan depannya, ini adalah daftar isinya, dan ini adalah tampilan indeksnya. Baiklah, lanjut ke buku 3. Saya mengambil buku berjudul Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin. Nah, ini ada konsep disiplinnya yaitu ilmu kebidanan. Penerbitnya Rosyanti Pastuti SSI TMKes. Fenomena dari buku ini atau konsep subjeknya yaitu bidan. Narasi dari buku tersebut ialah buku Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin membahas langkah-langkah perawatan dan pemantauan kesehatan ibu selama proses persalinan, mulai dari pemeriksaan pranatal hingga perawatan secara pasca persalinan. Buku ini memberikan panduan kepada tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang optimal dengan fokus pada keamanan ibu dan bayi. Buku ini mencakup berbagai topik seperti manajemen nyeri, tanda-tanda persalinan, dan komplikasi yang mungkin terjadi. Selain itu, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi mahasiswa kebidanan dan profesional kesehatan yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang asuhan ibu bersalin. Nah, ini adalah tampak buku depannya. Ini adalah daftar isinya, dan ini adalah indeksnya. Baiklah, kita lanjut ke buku keempat. Di sini saya mengambil buku yang berjudul Gigi Si Kecil. Nah, konsep disiplinnya ini adalah ilmu merawat. Untuk penerbitnya yaitu Jemcam. Untuk fenomena dari buku ini
adalah pertumbuhan gigi bayi atau gigi. Jadi ini adalah subjeknya itu bayi ataupun gigi. Ini adalah tampak dari depan bukunya, dan ini daftar isinya, dan ini indeksnya. Lanjut ke buku terakhir, yaitu buku kelima. Saya sini mengambil dengan judul buku Radiologi Diagnostik dalam Klinik. Nah, ini konsep disiplinnya adalah ilmu radiologi, dan penerbitnya Rosalind H. Tropin. Fenomena atau konsep dari buku ini adalah dokter. Narasinya, buku radiologi diagnostik dalam klinik-klinik membuka pintu ke dunia yang mendalam tentang penerapan teknologi radiologi dalam diagnosis penyakit dan dengan penjelasan yang cermat dan ilustrasi gambar medis yang memukau. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami prinsip-prinsip dasar radiologi, teknologi pencitraan, dan penerapannya dalam konteks klinis. Dari penjelasan mengenai berbagai jenis pemeriksaan radiologi seperti sinar X-CT, scan MRI, hingga ultrasonografi. Buku ini merinci bagaimana setiap metode dapat memberikan informasi penting untuk diagnosis penyakit. Nah, ini adalah tampilan pertama dari bukunya. Ini adalah daftar isinya, dan ini tampilan indeksnya. Mungkin itu saja 5 buku yang telah saya analisis subjeknya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada banyak masih kekurangan dari penjelasan saya maupun dari analisisnya ataupun dari narasinya. Saya Siti Khairunisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.